konflik PBNU dan PKB. Pak, ini kan dulu Pak Kiai kan sempat jadi salah satu tim di PBNU yang membentuk PBNU juga, Pak. Nah ini terus hari ini sekarang sedang meruncing kira-kira. Nah ini kira-kira untuk meredam ini gimana solusinya? Ya, saya dulu ketua tim 5 untuk PKB. Saya ketua Dewan Suro pertama PKB. Sebelum Gus Dur itu kan saya. Ya. Jadi sebenarnya ya hubungan PBNU dengan PKB itu, ya hubungannya itu hubungan aspiratif, hubungan kultural, dan hubungan historis. Tidak ada hubungan struktural, tidak ada hubungan struktural. Jadi hanya PKB itu diharapkan membawakan aspirasi PBNU di dalam politik. Jadi tidak saling tidak saling mengintervensi ya. Jadi dia memiliki independensi. Sebaiknya memang tidak terjadi konflik ya. Ya sebenarnya seharusnya bekerja sama dengan baik dan saling dengan tugas masing-masing. Ya, PBNU tetap pada pembangunan keumatan, nah, PKB pada politik. Sebenarnya memang tidak harus, kan tidak sambung. Ini tugasnya ini tugasnya ini seharusnya. Jadi kalau terjadi konslet itu memang agak aneh juga kan begitu, karena memang tugasnya beda. Karena itu kita harapkan udahlah, jangan sampai terjadi lagi lah, masing-masing berada di jalurnya masing-masing. Ya fokus pada masing-masing tugasnya sehingga tidak terjadi konflik. Jangan masuk ke sini. Ya, konflik itu kalau yang satu masuk ke sini atau yang satu masuk ke sini. Jangan saling masuk. Itu harapan saya. Semuanya berjalan dengan baik dan membawa barangkali itu harapan saya. PKB bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Bagaimana ormas keagamaan, ormas kemasyarakatan itu mau mengevaluasi partai politik. Kenapa? Ya evaluasi aja semuanya. Partai politik di Indonesia kan banyak. Evaluasi. Putusan ini diapakan nanti? Udah ada rencana mau ketemu gitu apa udah ada komunikasi? Nggak ada. Berarti kira-kira langkah dari PKB terhadap putusan itu kira-kira gimana nanti? Putusan apa itu? Jadi ada PBNU itu memutus dua. Ya itu sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang partai politik. Dengan sendirinya maka itu gugur, maka itu harus diabaikan. Kalau mau evaluasi silakan evaluasi semua. Mengevaluasi Indonesia juga boleh. Terus berarti PKB tidak ada respon khusus atau sikap khusus ya soal PBNU memutus dua orang ini? Itu tadi bahwa PKB, seluruh jajaran PKB solid menolak upaya apapun mengintervensi kedaulatan partai. Artinya ini terus titik temu untuk mencari titik temu apa memang terus akan gondok-gondokan terus gini Gus? Siapa yang membuat kisruh itu berhentikan. Yang membuat kisruh berhentikan. Karena tidak sesuai dengan standar moral Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sesuai dengan standar moral ulama gitu. Membuat pernyataan yang kisruh-kisruh itu. Maka saya kadang heran, ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi kok kerjanya cawe-cawe ngerepoti PKB. Bukan mengurus PKB, bukan membantu. Paling tidak, kalau tidak bisa membantu, ya jangan ganjel-ganjel PKB gitu. Batal adalah penggunaan visa hak haji reguler tidak sepenuhnya diberikan kepada yang ngantri tahunan, tetapi diberikan kepada haji khusus dengan biaya yang mahal. Gus, goals dari panitia angket ini sebenarnya kemana sih Gus nanti goalsnya?
tujuan utamanya? Tujuannya kebijakan yang merugikan jemaah haji yang sudah mengantri puluhan tahun. Tapi kan ada pembelaan katanya itu terjadi tiap tahun, Cak. Justru tiap tahun itu harus dilakukan tindakan-tindakan khusus melalui panitia khusus ini supaya tidak terulang dan terulang. Kiai Marzuki Mustamar, terima kasih Kiai Marzuki. Di hati saya Ketua NU tetap Kiai Marzuki Mustamar. Soal SK kan bisa saya buatkan lagi nanti. Cuma tanda tangan ngono Seperti apa sih yang terjadi hubungan antara PKB dan PBNU saat ini gitu? Karena kan yang sebelumnya di kepemimpinan Kiai Said Akil itu kan tidak mencuat ya, kita berbeda pandangan seperti ini. Sebenarnya PKB ini sudah menghormati apa yang menjadi PBNU untuk menjaga jarak dari seluruh partai politik. Tapi faktanya Gus Yahya, Gus Ipul, PBNU itu selalu menggembosi, mengganggu apa yang dilakukan PKB. Dan ketika PKB di 2024 terbukti memiliki prestasi yang luar biasa, malah tidak diakui. Apa itu, Gus? Kenaikan anggota DPR RI dari 58 ke 68, 10 kursi, dan kemudian mencetak prestasi PKB menjadi satu-satunya partai politik berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling besar di parlemen ini. Itu loh nggak pernah Jadi diakui. PKB merasa kepemimpinannya ya dengan PBNU bukan sebagai lembaga. Iya, orang ini per orang. pemimpinnya Orang nih di per PBNU. orang yang ada di situ, tanya aja di bawah itu. Kenapa suara PKB bergerak naik? Karena konsolidasi kultural antara struktur PKB dengan kultur NU di bawah berjalan sangat baik. Jadi ketika Gus Ipul, Jadi itu melecehkan suara-suara Nahdien yang memilih PKB dong. jadi ketika Gus Ipul bilang PKB malah melecehkan atau apa tidak menghormati PBNU itu tidak seperti itu gitu ya? Tidak ada, mana PBNU kok tiba-tiba gila hormat gitu. Nggak ada hubungannya. Kita ini memperjuangkan aspirasi, ajaran, tuntunan Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang politik. Itulah cara menghormati. Maksudnya gimana menghormati? Itu juga Menghormatinya begitu, menjalankan apa yang menjadi ideologi perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti juga Nahdlatul Ulama.